Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat Bapak. Sore Bapak. Sore Bapak. Kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu kita vakum ya. Sebelumnya sudah dibersihkan ya untuk labnya ya. Karena hari ini kita belajar di lab komputer ya. Seperti biasa kalau sebelum melakukan pembelajaran di lab kita harus membersihkan lab terlebih dahulu. Sudah bersih ya? Sudah, Pak. Kalau sudah kita awali ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelas yang memimpin, silakan Agung untuk memimpin doa. Baik Pak, baik teman-teman, marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Baik, selesai. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Agung ya telah memimpin doa. Kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa? Atau masuk semua ya? Masuk semua Pak. Semua ya? Masuk semua Pak. Oke, untuk meyakinkan saya absen dulu ya. Untuk yang pertama Agustina hadir. Hadir Pak. Agung hadir. Hadir Pak. Ya, Andin hadir. Hadir Ibu. Hadir Pak. Hadir Pak. Alvira hadir. Hadir Pak. Ayu Puji. Ayu Puji hadir. Oh ya, Hadir Pak. Cynthia hadir. Ya. Agustina tadi sudah saya absen belum ya? Sudah Pak. Oh ya. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap ya. Gimana? Saya belum Pak. Siapa? Absen. Saya Pak. Siapa yang belum angkat tangan? Coba. Dani ya? Saya juga belum diabsen Pak. Oh iya iya. Sekarang kita bentar aja dulu. Oh ya, Dani sudah angkat tangan ya. Ani sudah di absen? Oh ya, sudah. Oke ya, hari ini kita akan mempelajari untuk lanjutan materi kemarin. Ada yang ingat materi kemarin apa? Ada yang ingat nggak? Ayo. Lupa Pak. Lupa ya, Apa mungkin lupa nggak dibuka bukunya ya. Oh, bukunya disiapkan dulu, coba biar kita ingat-ingat. Lupa Pak. Hari ini kita melanjutkan. Hari ini kita mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya ini kita aplikasi pemerangka spreadsheet ya. Jadi kita bermain keterampilan akuntansi di komputer akuntansi spreadsheet. Makanya saya tadi suruh kalian ke lab karena kita mempelajari tentang spreadsheet ya. Oke, sekarang saya tunjukkan gimana pelajaran kita. Hari ini pelajaran kita adalah tentang rumus statistik ya. Di mana kalian kemarin sudah mempelajari rumus-rumus matematika yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini lanjutannya. Lanjutannya adalah di rumus statistik. Oke, ini saya share tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita saya share dulu. Tujuan. Nah. Sudah terlihat belum? Belum Pak. Nah, Belum Pak. saya perbesar ya. Belum kelihatan. Belum terlihat Pak. Belum ya? Belum. Di saya sudah stop share. Sudah terlihat? Belum terlihat. Baru. Proses Pak. Ya. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya. Sudah. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya fungsi statistik, di mana tujuan pembelajarannya adalah satu, menjelaskan fungsi average, max, min, con, dan seterusnya itu.
kedua menentukan rumus, dan ketiga mengenai rumus. Nah, di mana di Excel itu banyak sekali macam-macam rumusnya ya. Sebelumnya untuk melihat gambaran kalian, pernahkah kalian tahu yang namanya kantor Badan Pusat Statistik? Ayo, Agung tahu? Nggak tahu, Pak. Tahu ya. Andin tahu nggak apa itu kantor BPS atau Badan Pusat Statistik? Oke, mungkin kalau saya kantornya enggak tahu, Pak. Mungkin kalau saya angan-angan berarti Badan Pengurusan Statistik. Pusat Statistik. Oh, oke, Pusat Statistik. Oke. Iya, Mungkin itu kantor yang bahas mengenai rumus statistik mungkin, Pak ya. Kok saya nggak paham ya? Ya, terima kasih Andin. Jawabannya hampir betul tapi kurang tepat Andin ya. Kalau belajar lagi ya. Lanjutnya kalau siapa lagi ya naknya? Mungkin Ayu tahu ya BPS itu kantor apa, Ayu? Itu Pak, kalau nggak salah yang nyatet warga itu ya Pak ya? Ya, betul. Benar. Ya. Iya. Ya, jadi kaitannya kita nanti bekerja di akuntansi itu ada kaitannya catatan mencatat atau yang namanya statistik itu. Biasanya kalau kantor BPS itu adalah kantor untuk mencatat tentang statistik ya. Dimana kalau datanya mungkin kalau datanya 1-2 kita mudah ya. Tapi karena biasanya datanya ribuan, kita harus memakai alat bantu. Apa itu alat bantunya? Alat bantunya adalah Microsoft Excel atau pengolah angka. Nah, untuk memahami kalian atau istilahnya menurut pemahaman kalian supaya menambah pemahaman, ini akan saya tampilkan sebuah video di mana video ini adalah tentang rumus statistik. Itu di situ ada penjumlahan, ada pengurangan dan sebagainya. Nah, ini saya tampilkan sebuah video, tolong disimak, nanti coba disimpulkan apa saja yang ada di video tersebut. Saya share dulu ya. Pak. Iya, Pak. Apakah tidak bisa? Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih loading ya, ini sinyalnya agak lemot, jadi bersabar ya. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Enggak terlihat ya. Bentar ya, sabar ya, masih lemot sinyalnya. Mungkin saya pakai cara lain sebentar ya. Lemot ya. Oke, kalau sambil menunggu, kira-kira sudah ada gambaran belum apa itu rumus statistik dari kalian? Ini masih lemot. Oke, Pak, rumus statistik tadi katanya Bapak kan ada max, min. Max kayaknya menjumlahkan ya, Pak. Min Ya, mengurangi.
Oke, ini Iya, sudah diproses kayaknya. Ya Pak, masih proses Pak, masih muter. Kita lihat, enggak ya? Belum, Mbak. Belum Pak. Lemot. Pak mau tanya. Boleh? Halo Pak Haikal. Sepertinya masih mute, Pak. Oh ya, maaf. Ya, gimana? Pak, Boleh tanya apa? mungkin sambil menunggu videonya Pak Haikal, kita mau tanya Pak, kan minggu lalu kan kita sebenarnya sudah disuruh cari tuh Pak tentang rumus statistik. Iya. Nah, di sini kan berarti rumus statistik itu kan rumus yang mempermudah kita dalam Excel itu ya Pak ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, lanjut. Iya Pak. Rumus statistik itu rumus yang digunakan untuk mempermudah Excel itu ya Pak. Iya, betul. Nah mungkin Lihat Pak. videonya. Nah ini videonya sudah muncul Pak. Sudah terlihat. Tapi bukan videonya. Nah ini Pak. videonya Pak. Nah, ini ada video. Sudah terlihat ya? Sudah Sudah, Pak. Pak. Ya. Ya Pak. Oke, ini setelah disimak nanti apa yang kalian dapat dari video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kita kembali lagi di video pembelajaran spreadsheet. Nah, di video kali ini kita akan mulai mempelajari tentang fungsi atau rumus statistik dalam Excel. Di dalam fungsi statistik kita akan pelajari 3 fungsi atau 3 rumus. Yang pertama adalah average, yaitu rata-rata. Yang kedua adalah fungsi max atau nilai tertinggi. Dan yang ketiga adalah fungsi atau rumus mean, yaitu nilai terendah. Oke, fungsi yang pertama adalah fungsi average atau fungsi rata-rata. Nah, fungsi average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data dalam suatu range. Nah, bentuk penulisan average itu seperti yang tampil pada layar ini. Fungsi yang kedua atau rumus yang kedua itu adalah max atau nilai tertinggi. Nah, fungsi max ini digunakan untuk menghitung nilai tertinggi data dalam suatu range. Dan bentuk penulisannya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah fungsi min atau rumus min. Nah, fungsi min ini digunakan untuk menghitung nilai terendah data dalam suatu range. Bentuk penulisan rumus min
adalah sebagai berikut. Untuk pengaplikasian di Microsoft Excel, di sini ada contoh daftar penjualan buku toko buku Sakila pada bulan Januari 2020. Di sini nomor listnya ada nama buku, isinya ada 5 buku, ada praktikum akuntansi perusahaan dagang, simulasi dan komunikasi digital, dan lain sebagainya, serta ada unit barang, ada unit barang-barang yang terjual dan harga satuan per. Nah, di sini ada jumlah, berarti berapa sih total jumlah harga yang terjual per buku. Nah, ini seperti contoh video yang sebelumnya, kita menggunakan ya rumus matematika. Di sini kita menggunakan perkalian. Pasti anak-anak udah tahu ya bagaimana menggunakan rumus perkalian. Kita ulang lagi di sini. Untuk menggunakan rumus, jangan lupa kita menggunakan sama dengan. Ini sama dengan, karena kita mencari jumlah, berarti ini adalah C5 dikali dengan D5. Enter. Totalnya adalah 285.600. Untuk barang atau buku 2-5, kita langsung tarik saja, di drag saja seperti ini. Nah, jadi nggak usah nulis rumusnya satu ke satu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Rumus yang pertama atau fungsi yang pertama pada statistik itu adalah rata-rata atau average. Nah, di sini kita menggunakan fungsi average. Untuk mencari nilai rata-rata di sini, ada yang tertinggi juga, ada terendah, kita menggunakan fungsi statistika. Oke, di sini karena dia rata-rata, berarti kita menggunakan fungsi average. Nah, fungsi average ini kita bisa menggunakan banyak caranya di sini ya. Kita di sini pertama menggunakan autosum yang ada pada grup aritmetik. Nah, kalau sudah letakkan di sel ini, kita di sel E10. Kita klik autosum. Nah, kita kliknya drop down-nya ya. Drop down-nya di sini tanda panah, jangan autosum. Kalau autosum nanti langsung dijumlahkan fungsinya kemarin. Sekarang kita pilihnya yang average ini. Nah, dia langsung menseleksi. Jadi yang mau dirata-ratakan itu yang mana saja. Oh, karena ini dari E5 sampai E9, berarti sudah betul ya. Jadi sama dengan average buka kurung E5 sampai E9 tutup kurung, enter. Nah, jadi ini adalah nilai rata-rata semua jumlah barang yang sudah kita kalikan. Nah, setelah rata-rata, kita akan mencari nilai tertinggi. Nah, kita menggunakan fungsi apa? Nilai tertinggi, kita menggunakan fungsi max atau maksimum. Nah, di sini, jadi selain kita menggunakan autosum di sini, kita juga bisa menggunakan insert function. Kita tinggal cari statistik aja, kita cari fungsi max. Di sini supaya gampang, kita menggunakan fungsi di sini aja ya, seperti biasa. Kalau sudah di sini, misalnya di sel E11, kita pergi ke drop down ini lagi, kita pilih max. Di sini ada max maximum. Nah, di sini dia kan sudah menseleksi ya, sama dengan max buka kurung E5 sampai E10. Tapi kita nggak sampai E10 ya. Di sini E10 kan dia rata-rata kan hitung ya, ke seleksi juga. Kita hanya sampai E9. Berarti langsung aja kita pilih lagi di sini. Nah, jadi dia sama dengan max E5 sampai E9 kurung. Enter. Jadi nilai tertinggi dari 5 data ini adalah 662. Akan di sini ya, yang tertinggi ini. Tuh, nah, sekarang kita mau cari tahu berapa sih jumlah terendah dari jumlah-jumlah yang sudah kita hitung dari 5 barang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara manual, berarti kan yang terendah adalah si matematika ini ya, 197.000. Sekarang kita cek menggunakan fungsi. Taruh sini. Nah, kalau sudah, kita pilih drop down-nya, kita pilih min. Kalau sudah, karena dia menseleksinya sampai E11, sedangkan kita hanya sampai E9, kita seleksi ulang. Kita klik, kita drag. Nah, jadi sama dengan min buka kurung E5 sampai dengan E9. Kita enter. Nah, berarti benar ya, nilai terendahnya adalah yang 197.000. Jadi sebenarnya fungsi di sini itu berguna sekali. Contohnya, misalnya kita mau lihat berapa sih nilai terendah dalam suatu barang. Anaknya ada 36 ya misalnya. Kalau kita cek satu per satu, pasti akan sulit. Nah, dengan menggunakan fungsi min ini, kita bisa melihat berapa sih nilai terendahnya atau nilai tertinggi atau nilai
average atau rata-rata dalam satu kelas. Jadi itu adalah fungsi dari average, max, dan min dalam fungsi statistika di Excel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah materi kita pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah melihat video cara membuat max, min, dan max. Nah, dari situ kalian apa saja yang kalian temukan? Mungkin saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk siapa yang sukarela. Ayo. Saya, Pak. Ya, apa Agustin? Ya, Pak. Tadi saya kan sudah melihat video yang dikasih Bapak. Ya. Nah, di video itu saya baru tahu nih, Pak. Ternyata dalam Excel itu ada rumus-rumus yang saya kurang pahami, Pak. Seperti if, kemudian saya selama ini tuh yang tahu hanya max sama min, Pak, dan sum. Lainnya itu saya kurang tahu, Pak. Itu gitu. yang saya temukan. Jadi di situ tadi saya sudah sedikit mengerti gitu, Pak. Iya. Mungkin saya yang lain atau Dani, gimana Dani? Apa yang kamu temukan di video tadi? Oke, Pak. Tadi di video tadi itu dijelaskan tutorial, Pak, cara kita untuk menjumlahkan sebuah data, Pak. Di situ ada juga rumus max sama min. Tapi saya tadi masih bingung, Pak, gimana ya tadi itu caranya sama dengan terus diklik apa ya, Pak? Kayaknya videonya cepat gitu, Pak. Oh iya iya. Jadi gini, tadi di video sudah Bapak perlihatkan itu bagaimana kita mencari nilai tertinggi, nilai terendah, sama nilai rata-rata gitu ya. Caranya itu bermacam-macam, ada dua cara, bisa kita ketik atau bisa kita pakai namanya shortcut atau menu-menu yang di Excel itu ya. Kalau kita ketik, caranya adalah dengan mengawali sama dengan, semisal kita ingin mencari sama dengan nilai tertinggi rata-rata penjualan toko buku tadi, berarti misalnya sama dengan max ya, itu rumusnya sama dengan max, terus kemudian buka kurung sel yang kita pilih atau yang kita cari. Misalnya A1 itu nama sel ya anak-anak, ingat kalau A1, D1 itu nama sel. Kemudian langsung saja kita tarik rata-ratanya dari sel 1 ke sel 2, misalnya rata-rata dari sel A1 sampai sel A5 seperti itu. Nanti baru kita enter. Nah, di situ barulah muncul nilai rata-ratanya. Kalau untuk nilai max itu juga sama anak-anak. Nilai max itu juga kita bisa pakai yang tadi seperti video di atas, sama dengan pakai menu auto sum, tapi kita nggak pakai auto sumnya, kita pakai yang drop down tanda segitiga terbalik itu. Kita klik, kemudian baru kita pilih rumus yang kita inginkan seperti itu. Nah, untuk memutar pemahaman kalian, mari kita diskusi ya anak-anak. Ini akan praktek ya, praktek sebuah data. Nanti di mana datanya akan saya share di WA atau di WA kelas ya anak-anak, karena kita juga pakai media WA grup kelas. Nanti akan saya share untuk pengerjaannya atau linknya. Kita pakai yang ini. Kita nanti pakai LKPD. Sebelumnya ngerjakan dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya yang ini ya. Nanti saya share dulu. Ya Pak, silakan di-share Pak. Saya tunggu, kami tunggu Pak. Kita akan saya kirimkan linknya di live worksheet LKPD-nya. Di situ memuat soal-soal tentang pengetahuan kalian. Jadi soal teori, nanti prakteknya juga di LKPD, itu di live worksheet ya, medianya. Alamatnya ini saya share. Alamat untuk linknya itu adalah ini.
Saya share EL. Nah, jadi ini sudah terlihat ya. Jadi ini ada soal. Belum, Pak. Sudah terlihat? Masih proses? Sudah, Pak. Sudah. Ini Sudah, ada ini. soal. Silakan diakses di alamat ini ya. HP-nya dikeluarkan ya. Iya, Pak. HP-nya dikeluarkan. Silakan diakses. Nanti atau bisa juga pakai ini. Ya, pakai ini ya. Liveboxit.com. Sudah bisa diakses? Sudah, Pak. Ya, ya. Sudah Itu bisa, ada Pak. 10 soal. Nanti dikerjakan ya selama 10 menit. Ya, nanti kalau sudah selesai sudah keluar nilainya, nanti saya umumkan nilai siapa yang tertinggi ya. Ya, Pak. Ya. Oke, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai ini saya umumkan nilainya. Ini dari yang tertinggi dulu apa yang terendah kira-kira enaknya? Yang tertinggi dulu, Pak. Terendah, Pak. Terendah. Tinggi, Pak. Ya. Tinggi, Tertinggi Bapak. ya? Tertinggi, Ya, ya. ini akan saya, karena biasanya kalau guru-guru yang lain itu pengumumannya pakai nilai tertinggi, kita balik atau saya balik, Pak Hikal balik yang terendah terlebih dahulu. Kira-kira disebutkan nggak yang terendah atau nggak usah? Disebutkan saja, Pak, supaya kita Sebutkan saja, tahu Pak. kemampuan Oke, kita. ya. Oke, saya sebut yang terendah. Ini belajar lagi ya. Yang terendah adalah deng Agung ya. Agung tolong belajar lagi ya. Iya, Pak. Mungkin telat saya. Masuk tempat itu. Nah, aku selalu tidur di kelas, makanya Pak. Iya, Nanya, Pak. itu ya. Selalu Mungkin- kabur itu, Iya, Pak, Pak. ke kantin itu, Pak. Iya, soalnya di sini Ambil terus, yang Pak. paling Main rendah PN itu sama ya. aku, Agustina. Kantin sama Agustina, Pak. Iya, Pak. Oh iya, itu. Ya, ngikuti Agung, Pak. Wong Agung traktir saya, Pak. Iya. Belakang terus, Pak. Ya perlu ya. Ngantuan, Pak. Iya, ngantuan ya. Tolong nanti Iya. kalau ngantuannya Bawaan lahir, dikurangi Pak. aja ya, Agung ya. Iya, Pak. Nanti kalau ngantuk langsung cuci muka atau gimana, jangan tidurnya jangan malam-malam gitu ya, Agung. Siap, Kalau- Pak. Banyakan makan, Kalau itu, seorang Pak. Makanya kita ngantuk, kalau Pak. Ngantuk atau terus, seusia kalian sebagai seorang pelajar itu lebih baik tidurnya jangan malam-malam, jam 9 sudah tidur, Agung, lebih fresh mungkin ya. Pak. Oh, siap, Ya. Pak. Nggak suka Ya. ngopi, Agung? Siap, Pak. Ya, jangan Suka, Pak. ngopi ya. Kenapa, Pak? Aku mau ngajak ngopi Pak Haikal, Pak. Oh, Oh, mau diajak ngopi Iya. ya, Pak ya? kalau ngopi Oh, saja, ditraktir kalau hari libur katanya, saja ya, Pak, jangan sama ngopi sekarang. Sekarang kan masih acting, nanti malam-malam loh ya. Siap, Pak. Yang tertinggi adalah, ini saya umumkan dua saja ya, terendah sama tertinggi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang tertinggi adalah Jeng, Jeng. Alvira. Ya, selamat ya Alvira ya. Nilainya Selamat. tertinggi. Iya, Pak. Ya, di kelas duyem tapi Yang jawab ternyata sok ya sendiri. pandai juga ya dia ya. Ya, aku kemarin bertapa, Pak. Makanya dapat jawaban, Pak. Iya. Alhamdulillah, Pak. Tinggi ya. Dapat wangsit, Alvira, Biasanya Pak. kan di Dapat kelas wangsit, ya Pak. duyem ya. Suka di pojokan, nggak tahu Iya, Pak. kenapa duyem di pojokan gitu. Lihat dapat maksudnya di pojokan, penunggu Pak. itu, Pak. Itu mencari wangsit, Gitu ya. Ya, sekolah itu Alvira, Pak. Oke, sekarang kalau sudah kita diskusi ya, diskusi tadi. Nanti soalnya saya kirim ke WA grup juga. Diskusinya adalah nanti kalian mengidentifikasi yang namanya masalah atau pengertian dari fungsi-fungsi yang ada di Excel. Semisal sum tadi itu seperti apa, nanti presentasi ya. Ya, Pak. Kalau Iya, Pak. diskusi ya, kita bagi kelompok ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita berarti ada 9 orang, berarti 3 kelompok ya. Iya, Pak. Kira-kira kelompoknya enaknya
tiga pilih sendiri apa kita pilihkan sama gurunya? Dipilihkan Dipilihkan saja, Pak. saja. Ya, Pak. sudah saya Sendiri deretan aja ya. Dipilihkan. Oke, sekarang saya pilih Cynthia, Agustina, sama Ayu Puji satu kelompok ya. Ya, Terus Pak. Bung Pak. Dani sama Andin juga satu kelompok. Sisanya Ani, Ya, Alvira Pak. sama Nova Sari juga satu kelompok ya. Ya, waktunya Siap, 5 menit. Pak. Silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa ya? Hah? Saya kasih waktu 5 menit. Bisa, Pak. Ya, udah tinggal Pintar-pintar, Pak. apa itu zoom, apa itu average gitu ya. Ya, bisa Pak. Iya, Siap, Bisa, Pak. Pak. Ya, Oke. silakan. Bisa, Pak. 1 menit juga bisa, Pak. Ya. 5 menit Pak sudah bisa. Kita 15 detik bisa, Pak. Supaya Langsung kalian saja, Pak. kalian tidak Langsung ngantuk ya. saja. Ya langsung saja, langsung selesai gitu ya. Ya, sudah Ya. selesai Pak ternyata. Tina Kelompok sudah, saya Pak. Tina Sudah sudah. selesai, Pak. Ya, silakan. Ya, Kelompok Siapa saya. yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompoknya Agung gimana? Presentasi dulu. Gimana? Anggota kelompok apakah siap? Ya, ya. oke ya. Ya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 sudah presentasi. Hasilnya juga bagus sekali ya kelompok 1 itu. Orangnya hebat-hebat, pintar-pintar, ada Agung, ada Dani, dan ada Ayu ya. Iya, Pak. Ini Langsung kelompok ke- saya Pak. Dan tadi kelompok Ini kelompok saya. Saya sama Oh, Bu Siti. tadi nggak saya catat, tadi ya ingat nggak? Lupa saya catat tadi kelompoknya. Saya hanya asal nunjuk, jadi lupa ingat gitu kadang. Ya, Pak, ada kelompok, Pak. Namanya juga orang tua, Pak. Ya, mana manusia tempat salah dan lupa ya. Kan waktu Iya, juga Pak. sudah sore mau Ya, Pak, ini, Pak. persiapan pulang juga kan. Kebetulan kita juga jam terakhir ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Pulang, Pak. Ya, Udah lapar, ya, Pulang. komplain, Pak. udah lapar ya. Iya, udah lapar. Bisa, Pak, di sini. Sekarang karena waktu sudah mau habis, ya siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, Adin silakan. Ya Pak, mungkin hari ini saya bisa menyimpulkan pembelajarannya. Yang pertama tadi saya bisa mengerti mengenai rumus sum, average, kemudian ada max, ada min, kemudian apalagi ya Pak ya, saya bisa juga menuliskan rumus di Microsoft Excel-nya. Mungkin seperti itu Bapak. Oh ya, ya terima kasih. Nah, intinya hari ini kita mempelajari rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel, terutama statistik ya, di mana data statistik itu banyak sekali. Yang kita sering gunakan itu ada min, max, average, itu yang umum ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan besok tentang bahasan yang lain. Mungkin besok tidak teori, langsung praktek gitu. Bapak masuk, kita langsung praktek aja ya untuk pertemuan yang akan datang ya. Ya Pak. Hari ini Ya, sekedar Pak. teori saja. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa ya. Silakan ketua kelas. Tadi ketua kelasnya siapa? Siapa, Pak, tadi? Ya, Agung, coba. Ya, Agung. Silakan berdoa untuk akhir pelajaran, Agung. Baik, Pak. Baik, teman-teman, supaya kita nanti pulangnya lancar, maka kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih ya. Langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir ya. Sudah sore ya. Aku mampir ke warung kopi katanya Pak. Ya, jangan mampir Iya, langsung Pak, pulang. mampir Jangan dulu, nanti Aja Pak Haikal, Andin Pak. jangan ke Warung rumah kopi, katanya, Pak. rumah Agung lo ya, atau Agung ke rumah Andin lo ya, langsung pulang lo ya. Katanya aku ke rumahnya Haikal, Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Oke, Pak. Iya, nanti ngopi malam minggu aja ya. Kita Oh, iya, Pak. agendakan ya. Siap. Ya, Pak, sama balapan, Pak. Katanya Iya. aku, Pak. Ya, jadi jalan. Ya, Pak, malam mingguan nanti, Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.